أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Bapak dan Ibu yang insya Allah para calon bidadara dan bidadari surga. Mudah-mudahan pada malam ini Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan, afiatan, juga keberkahan pada kita semua di sisa usia kita, di sisa umur kita, yang mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberikan hidayah untuk tetap melaksanakan amalan-amalan solihan, amalan-amalan makbulan, dan amalan-amalan mabruran. Yang kami hormati guru kita Al-Ustadz Dudi Mutakin, kemudian ada di ruang Zoom Madani ini ada para pini sepuh, ada tokoh masyarakat yang saya yakin bahwa Bapak dan Ibu ilmunya sudah jauh lebih melebihi apa yang saya miliki. Ini hanya salah satu tugas yang Allah amanahkan melalui Ustadz Dudi Mutakin dan Kang Ersyad sebagai co-host. Pada malam ini saya didaulat untuk menyampaikan materi-materi tentang amalan-amalan yang paling dekat, jadi yaitu saum. Kalau kita perhatikan saat kita membahas bab saum, pasti ayat yang diungkap adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Dudi barusan, bahwa salah satu tujuan kita dari saum adalah takwa. Tapi malam ini, saat saya akan membahas bab takwa, Bapak Ibu sudah bisa menebak kemana arahnya saat seseorang mengatakan bahwa saum adalah tujuannya untuk kita sebagai umatnya mendapatkan predikat takwa. Tapi terkadang Kang Ersyad, Ustadz Dudi, terkadang kita liar sorangan, baluang gitu. Nu disebut takwa teh jiga kumaha, seperti apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga jadi bingung sorangan gitu. Terus kudu kumaha ari aku gitu nya. Ari saya teh harus gimana supaya saum teh menjadi saum yang berkualitas. Apa yang harus kita persiapkan? Di Quran Surat Al-Baqarah tadi diungkap banyak orang, pokoknya kalau bab saum pasti eta keluar ayat nanti. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini yang harus kita pahami ada dua. Yang pertama kata as-siyam, selanjutnya adalah kata tattaqun. As-siyam jamak, karena yang diwajibkan oleh Allah adalah saumnya beberapa hari, disebut oleh kita 1 bulan. Tapi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, seperti di tahun kemarin saya masih ingat ketika saya diminta oleh Bapak dan Ibu melalui Ustadz Dudi, Kang Ersyad, dan Kang Nana mungkin ya, saya menyampaikan makna atau kata as-saum itu mendapatkan di Quran Surat Maryam. Saat Maryam diperintah oleh Allah ketika orang-orang di sekitarnya membuli dan terus-menerus menjelek-jelekan siapa itu Maryam, maka kata Allah, sok saum. Tapi saum di sini adalah saum yang ditutup itu mulut. Jadi falan tukalimana, ulah wakan nyarios, jangan dulu ngomong. Nah, hari ini, malam ini, yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan, baik fisik ataupun psikis. Baik raga kita, ya, badan kita, ataupun mental kita, bahkan ruhiyah kita. Karena ibadah saum ini, Bapak Ibu,
saum ini merupakan disebutnya juga puasa. Kalau agama lain itu disebut upawasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saum ini adalah nisfus sobri, setengah sabar. Jadi setengah dari kesabaran ini adalah as-saumu. Jadi as-saumu nisfus sobri. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan as-sobru nisful iman. Jadi sabar separuh dari iman. Kalau tadi disebutkan saum itu setengah dari sabar, bahkan sabar itu setengah atau separuh dari keimanan. Jadi bila kita memperhatikan urutan-urutan pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi kita, berarti saum itu adalah rub'ul iman. Jadi seperempat dari iman. Maka bagaimana kita mengaitkannya langsung kepada Allah yang telah menjadikan ibadah saum ini menempati posisi yang paling istimewa dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. As-saumu nisful iman, ya, disebutkan juga as-sabru nisful iman. Bahkan Bapak Ibu, ya, disampaikan di beberapa periwayatan, bahkan saum ini menjadi sebuah keistimewaan dari seluruh ibadah-ibadah yang Islami. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'afin. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati di'afin. Wasaumu li wa ana adzibihi. Nah, biasanya kita menggunakan ini ujungnya. Wasaumu li wa ana adzibihi. Jadi hadis ini hadis riwayat Tirmizi dan sahih karena dikeluarkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia mukmin dibalasi 10 hingga 7 kali lipat. Kata Allah, kecuali saum, kecuali puasa. Karena saum adalah untukku dan aku yang akan memberikannya balasan. Ini jelas. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya salah menyebut, dalam Quran surat 39 Az-Zumar di ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Itu itunya kelebihannya tentang sabar Bapak Ibu. Kata Allah, ya, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dibayarkan pahalanya tanpa dapat ditaksir. Jadi henteu aya ukuran anak kalau sabar mah. Makanya suka ada aneh ya kalau orang yang bilang begini, da sabar teh aya batasna, teh saha nu nyieun dalil jiga kitu teh. Siapa yang mengatakan seperti itu? Karena Allah sendiri bilang, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dibayarkan pahalanya tanpa dapat ditaksir. Kalau pahala jariah kan ini, pahala haji ini ya. Kenapa? Karena Allah berkali-kali bilang dalam Al-Quran, kata Allah, ya, Allah berkali-kali nih bilang, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kalau wa itu jeng nate jeng dan, tapi hitungan siga kieu. Saya makan dengan ini dan ini dan ini dan ini. Berarti ada jeda. Tapi kalau ma'an rerejengan terus babarengan. Maka ayat Al-Qur'annya innallaha
ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah ketika Allah memberikan musibah apapun, termasuk musibah saat seseorang menggunjing kita, memfitnah kita, atau menzolim kita. Itu Allah, innallaha ma'as sabirin. Jadi jangan pernah Bapak Ibu mengatakan sabar itu ada batasnya. Allah saja memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa dapat ditaksir. Kenapa? Contoh, saya misalkan ya dekat banget dengan Ustadz Dudi. Dekat banget. Misalkan nih, daripada saya bikin contoh kepada yang lain, itu akan diberikan segala hal yang dimiliki oleh Ustadz Dudi. Kang Ersyad, anaknya Ustadz Dudi, berarti memiliki. Maka apapun ketika terus bersama Kang Ersyad dengan Ustadz Dudi, apapun yang Kang Ersyad minta akan diberikan. Bahkan tidak meminta pun saling mengetahui karena saling dekatnya, saling memilikinya, maka sebelum minta pun akan diberikan apa yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia saling memiliki. Maka Allah itu untuk orang-orang yang sabar, dia tidak bisa menaksir pahala apa yang akan diberikan. Kenapa? Karena Allahnya juga sedang bersama dia. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, ragam alat ukur atau timbangan, alat timbangan untuk mengukur, baik itu diukur atau ditimbang, yang biasanya digunakan untuk menaksir itu pemberian ganjaran atau pahala bagi sebuah amalan yang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Dia ada aktivitas ibadah yang benar-benar yang akan diabaikan keberlakuannya oleh Allah. Makanya Ustadz Dudi tadi bilang berkali-kali ya, dah tebutuh Allah mah ku puasa mah naona gitu. Ya memang betul. Bahkan bahaya kalau ini dipotong, nah cenah nyebutkan atau alamun gitu menyak geus teu kudu puasa gitu ya. Jadi Allah sendiri menyampaikan kata Allah terhadap para pelaku yang saum, kenapa disebut sabar? Jadi penghargaan yang demikian besar yang disampaikan oleh Allah untuk para soimun, untuk para pelaku puasa atau saum. Kenapa? Karena memang saum itu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena seseorang yang melaksanakan saum atau pelaku saum, dia meninggalkan yatruku, ta'amahu, meninggalkan makanan, wa syarabahu, meninggalkan minuman, wa syahwatahu. Jadi kata Allah, termasuk dia meninggalkan syahwatnya min ajli, karena aku. Padahal ketika seseorang saum dan tidak, itu nggak kelihatan. Misalkan cirinya, dia mah bau baham. Ya anu teu saum oge bau baham, bau cubluk, ya. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa penghubungan langsung ibadah saum itu hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dilandasi oleh dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa ibadah saum itu mengharuskan pelakunya atau soimun tersebut menahan dan meninggalkan semua ragam syahwat. Baik syahwat biologis, mohon maaf Bapak Ibu, kegiatan seksnya, selama dia saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari baru boleh buka. Ataupun syahwat makan, syahwat minum, yang ini merupakan hak pribadi, hak personal, menjadi hak privasi. Tidak ada yang mengetahui bahwa seseorang melakukan hal tersebut ketika saum, kata Allah. Kecuali Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha rohman rohim,
yang maha melihat, yang maha mengetahui, dan maha-maha lagi yang lain. Satu. Yang kedua, bahwa ibadah saum merupakan usaha. Yang kedua, apa? Sabar. Tadi mah sabar dalam syahwat, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak sapat temuan. Yang kedua, sabar apa? Sabar dalam hal ini, karena ini merupakan salah satu usaha Bapak Ibu untuk memperlemah musuh Allah. Memperlemah setan. Memperlemah yang dilaknat. Kita berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini dengan saum, ya, sabar, tadi menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri, menahan syahwat. Yang kedua, menahan, memperlemah godaan setan yang terkutuk, yang dilaknat. Karena saat seseorang saum, ya, setan itu kan menggoda kita dari berbagai hal. Bahkan disebut dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan dari atas dia yang nggak bisa setan itu. Melalui syahwat, setan itu menggoda manusia. Apa? Syahwat, penguat saat seseorang banyak makan, banyak minum, syahwatnya tidak dijaga. Setan itu masuk. Bagaimana melemahkan setan? Maka setan dilemahkan dengan saum. Dengan tidak makan dan minum di batas jam-jam tertentu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau di subuh nepi ka maghrib. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, inna syaiton layajri, pakai lam. Layajri, kalau lam pendek, berarti itu menunjukkan kesungguh-sungguhan kalimat itu. Kayak latus alun, nah, ada lam pendek, ada nun bersyidah, berarti itu kalimat benar-benar. Ada inna, benar-benar. Ada lam pendek, benar-benar. La azidannakum. La azidannakum. Lam di sana menunjukkan kesungguh-sungguhan taukid. Kalau di Sunda mah lamun penguatan, ya, penguatan kepada masyarakat atau orang yang ajak kita ngobrol atau bicara, biasa nama di orang Sunda mah nganggo meni jeung pisan. Tamanya kamari abdi ngadahar A, ngadahar B, meni ngeunang. Nah, biasa nama sambil sambil merem matanya, sambil gigi deg, pakai meni, pakai pisan. Itu mah di orang Sunda. Sangat, ya. Tapi di Arab, ya, bahasa Arab, dengan lam pendek saja itu sudah menunjukkan kalimat itu kesungguhan. Kecuali lamnya nanti panjang, ada la itu ada tidak, ada jangan. Tapi ini ada inna, berarti kesungguhan, sesungguhnya, satamena, saestuna, inna asyaitona, ada inna, ada kalimat layajri min ibni Adam majrol dam. Jadi sesungguhnya setan itu berjalan menggoda anak Adam sealur dengan lajunya darah. Dia mengalir di dalam tubuhnya. Maka keutamaan saum ini adalah ibadah, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lil jannah, bab, pintunya. Jadi ada akan mendapatkan satu surga. Bab, ya, pintu, yuqalu lahu arroyan. Jadi sama Allah tuh sampai memastikan Allah itu pada Rasulullah SAW, dan diungkap oleh Rasulullah, lil jannah, bab, ada pintu, yuqalu lahu arroyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun wa huwa
mau'udun bil liqa'i, liqa Allah, bertemu dengan Allah Ta'ala, fi jazai as-sawmi. Jadi artinya surga itu tidak memiliki satu pintu yang dinamai ar-royan. Jadi surga itu memiliki satu pintu. Jadi lil jannah, ada surga, memiliki bab, memiliki pintu, dinamakan yuqalu, dinamakan pintu itu ar-royan. Jadi untuk orang yang saum, khusus pintunya melalui ar-royan. Karena pintu surga ini ada 8. Bapak sudah punya pintu apa? Ibu sudah punya pintu apa? Dan disebutkan di dalam hadis, ada salah satu sahabat yang mendapatkan 8 pintunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu pintu yang dibuka khusus untuk orang-orang yang melaksanakan saum. Tidak ada yang dapat melaluinya. Tidak ada yang dapat memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Pintu itu, Bapak Ibu, disediakan jalur khusus, jalan khusus, bukan karena ordal, bukan karena ada orang dalam. Bagi para pelaku ibadah saum. Untuk apa? Untuk menemui Allah yang Maha Tinggi sebagai bentuk balasan bagi saum yang dilakukan olehnya. Itu luar biasa. Maka selain itu Bapak dan Ibu, aktivitas saum di bulan Ramadan memberikan peluang kepada siapapun, termasuk kepada kita, yang sangat leluasa banget saum itu. Bahkan orang yang saum Bapak Ibu masih bisa beraktivitas, beramal apapun. Berbeda dengan sholat. Bapak dan Ibu kalau sedang sholat, itu nggak bisa Bapak Ibu berkomunikasi atau melakukan apapun, nggak bisa. Sementara saum bisa, masih bisa ngantor, masih bisa ngaji, beraktivitas apapun bisa saum itu. Jadi saum itu disebut aktivitas di bulan Ramadan yang memberikan peluang yang sangat leluasa kepada orang-orang yang mengejar berbagai macam kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, hadis-hadis yang saya bacakan tadi luar biasa. Justru itu hadis banyaknya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, "Idza ja'a syahru Ramadhan." Tidak selalu Ramadhani. Idza ja'a syahru Ramadhan. Kenapa Ramadhana? Karena isim tapi di ujungnya ada alif nun. Idza ja'a syahru Ramadhana. Bapak Ibu, luar biasa. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidat asyayatin wa nada munadin. Ya baghiya al-khair haluma, ya baghiya asyar al-aqsir. Jadi Bapak Ibu, apabila tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Jadi seueur amal, banyak amal yang bisa kita lakukan. Banyak disebut saum itu bulan sedekah. Karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi ketika Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan. Jarang orang melakukan sholat malam, qiyamul lail, atau tahajud. Tapi dengan Ramadan, masjid itu jadi penuh. Banyak banget orang yang melakukan sholat malam atau qiyamul lail yang disebut dengan tarawih. Bahkan bebenyit oge, nu menyemarakan suasana, mereka ikutan. Nu tadina tara tahajud, tara qiyamul lail, ya, tara sholat malam, mereka ikut serta. Diajak oleh ibu bapaknya, hayu urang tarawih, hayu urang tarawih. Jadi dibuka pintu-pintu surga,
dan pintu-pintu neraka ditutup, dikunci, ditutup rapat-rapat, ghuliqat, dan setan-setan dibelenggu. Sementara itu, seorang penyeru menyeriakan ajakannya, hei, hei para pencari kebaikan, hayu kadir, 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 masuklah ke dalam surga yang telah dibuka. Wahai pelaku kejahatan, berhentilah untuk melakukan kedurhakaan. Maka, apa yang saya sampaikan tadi, Bapak, Ibu, atau apa yang harus kita persiapkan? Dan kita teh usia rata-rata kita makan udah di atas lolita ya, lolos 50 tahun, yang tadinya batita bawah 3 tahun, balita bayi 5 tahun, jelita jelang 50 tahun, dan di ruang Zoom ini, di kelas ini, rata-rata lolita lolos 50 tahun. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau saum ini menjadi saum terakhir? Di kamari teh kitu we saum teh ukur nungguan maghrib. Bahkan maaf ya, hanya di waktu bulan Ramadan orang-orang tahu jam sabaraha adzan subuh, jam sabaraha adzan maghrib. Bahkan saking tekuatnya kita cenah ada naonnya geus ranyainya si mata nate si panon nate geus ranyai geus teu puguh tetempuan. Ari teh jam sabaraha? Guar we adan lohor. Adan lohor. Lah adan teh asa sarwanya jeung adan maghrib jadi geus asa mamagribeun gitu. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang akan kita persiapkan? Karena takwa itu proses. Fi'il nage mudore la'alla itu huruf kalimat harapan agar supaya berharap la'allakum kata Allah tatakun sugan we ku puasa ayeuna mah kalian teh menjadi orang-orang yang takwa. Tapi kita teh tidak mempersiapkan lahir batin, termasuk saya kalau kita teh. Jadi kegiatan saum itu harus dipersiapkan bahkan punten Bapak Ibu memasuki bulan Sya'ban. Maka ada yang menyatakan ulama bulan Sya'ban adalah bulan latihan. Nu tadina tara saum atuh dina Sya'ban mah aya we Senin Kemis nya puasa teh atawa salang sehari atuh di tengah-tengah bulan aya mulbid yang 3 hari. Bahkan di beberapa periwayatan disebutkan persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah menyambut Ramadan ini bahkan dilakukan sejak bulan Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Sehingga ketika memasuki Ramadan teberat. Di urang mah lamun memasuki Ramadan teh disebut munggahan. Munggahan teh unggah teh naik. Ayo urang munggahan, nah kan isu mah bisa dahar berang. Jadi puasa teh hanya mindahkeun dahar. Tina nu tadina dahar berang ka magrib, nu tadina dahar isuk-isuk ka subuh. Bukan hanya itu. Seringkali terjadi pada sebagian kaum muslimin, mudah-mudahan bukan kita, rasa tidak percaya diri, bahkan khawatir. Ya, khawatir. Bisa teunya abdi ayeuna tamat moalnya. Teu pede. Jadi ada banyak faktor yang membuat seseorang tidak memiliki rasa percaya diri menghadapi bulan Ramadan. Mun urang mah piknik can bebekelan gitu. Hari abdi nepi moalnya piknik jeung can mayar, cenanya udunanana oge. Cebening teu mawa cai-cai acan, teu mawa dahareun, teu mawa snack. Hari abdi ieu rek dibawaan moalnya piknik gitu. Dia ada kekhawatiran. Kenapa? Berkurangnya keyakinan bahwa saum adalah merupakan perintah dari Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak yakin pada kekuasaan Allah. Kuat moalnya. Jika nama ecema moal kuatnya Ramadan aya nama. Rek batal we. Tadi coba lah. Satu contoh. Ayah saya itu 3 tahun yang lalu saum sudah nggak kuat. Bahkan dari saum 29 hari, dia yang bisa saumnya kalau tidak salah hanya bisa 3 hari. Kenapa? Karena usianya sudah menjelang 90 tahun. Tapi dikuatkan oleh kita. Ayo Pak, apa pasti tamat? Ayo kumaha tuh cenah tamat. Biasa, Pak.
bias Pak, orang digentos sekupidiahnya, banyak, tapi Bapak nyobain. Maka ada yang ngasih tahu, coba aja cina dengan minum madu pahit, kan madu mah biasanya amisnya, maka dikasihlah, wah kita terereongan yang mengingatkan, Bapak terus, eh, iya Bapak terus madu ya tuh. Ternyata setelah dia 3 tahun berlalu, setahun kemudian, tas bisa ternyata. Karena Allah itu maha kuasa, maha rohman rohim. Tuh kata Ustaz Hasim, katanya ya cucunguk oge jadi jika korma keur puasa mah. Maka tingku yakin ya cucunguk ge jika korma. Da beget rambut oge jika putu ayu. Kenapa? Ada orang-orang yang merasa tidak yakin, teu kuat. Abdi mah jigana moal kuat da puasa teh sok lapar. Jeung sok krieut sirahnya, langsung loba alasan we. Kenapa? Ada yang karena lemahnya ilmu. Ada lemah mental. Lemah materi mungkin. Nanya teu karasa itu geus puasa deui, geus kabayang da pasti mararaha eta. Kamari hayang sabaraha geus naik 5.000. Minyak geranya sagala naik. Lantaran mikiran naik, nepi ka turun harga diri. Bisa gagal naik, harga diri turun. Bahkan fisik, ya, menimbulkan pengaruh buruk. Ya, ke kita tidak kucek babaturan teh. Sabaraha umur 60 mau kuat puasa. Urang oke. Jadi teu yakin. Maka persiapan ibadah saum, Bapak Ibu harus kita perhatikan. Paling tidak kita meminimalisasi pengaruh-pengaruh buruk yang mengakibatkan faktor yang harusnya menguatkan faktor kita, sehingga matematik ini aya faktor tehnya, harusnya mah saling menguatkan, sehingga jumlah nate teu meleset. Ieu manteu. Apa tuh yang harus kita lakukan? Supaya saum kita teh benar-benar saum terakhir, ya. Meureun, ya saya tidak tahu. Kita tidak tahu, Bapak dan Ibu tidak tahu apakah ini saum terakhir kita, atau memang Bapak tahun berikutnya akan melaksanakan saum langkapan, kita tidak tahu. Bisa jadi kita sakit, ya. Bisa jadi kita terhalang apapun, kan kita tidak tahu. Maka yang pertama, kokohkan iman. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah atau ritual sosial misalkan, Mbak. Ayo saya punya program sedunia sedekah 2.000 niat akhirat 2.000 2.000 2.000 2.000 serumah teh aya 5an lumayan tah sabulan ayeuna lamun 10.000 serumahnya 2.000 dikali 5 10.000 sabulan menang 300.000 zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallahul azim membaca doa-doa menghafal doa-doa yang berkesinambungan. Bahkan Bapak Ibu saat kiroah pun tidak mau baca, tidak baca Quran. Atau mendengarkan ayat-ayat yang hanya kiroah. Bahkan nanti tilawah, kadang Bapak Ibu beda. Antara kiroah, tilawah, tadarus itu beda. Menyimak hadis-hadis yang disampaikan oleh ustadz-ustadz. Menjadi mustami, menjadi pemateri, menjadi pembicara. Bahkan disebutkan bagaimana kita beriman kepada Allah tentang hari akhir, bagaimana kita bersabar menerima ujian dari Allah hal apapun baik dan buruknya, bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan segala sesuatunya yang Allah berikan kepada kita tentang qada dan qadar. Tadi contohnya misalkan Bapak Ibu kadeknya membangunkan anak-anak, bisi orang teu ikhlas terjadi jariah. Urang. Yang jelema atunya keur nundutan, keur hilang lelembutan, can ngumpul, dititah hudang, terus dititah dahar, ditawaran. Rek dahar. Ya pasti jawabannya, ada duka dengen aja moal, yang terdengarnya juga. Bahkan isengnya si ibu teh, si lampu teh, hurungkeun paruman, paruman terus ya. Jadi budak teh ngambek. Mari siapa? Udah tuh, ada rese sahur-sahur wae. Ada rese dahar wae. Nggak akan jadi jariah. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita sahur dengan baik dan benar. Teu aya ngarasula. Budak teh jadi haroream. Tungtungna kaberangan sarerea. Cek indungna teh. Hanas aing masak segala dipasak. Eueuh nu ngadahar kaberangan kabeh da indungna kita tadi.
asup ke kamar bapana, asup ke kamar budak hiji, kadua, katilu, kaopat, kalima teu daek kararuda. Sabot wow 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 kaburu adan. Jadi we teu nginum-nginum acan cenah ceuk si ibu teh. Maka kokohkan iman. Bahkan yuk yuk pencarian dan pengukuhan iman. Peningkatan intensitas kehadiran kita di majlis-majlis ilmu. Ditunjukkan bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan, menyimak, bahkan mendiskusikannya kembali. Ragam macam-macam ilmu. Khususnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah Ramadan, Bapak Ibu. Bagaimana kita, yang ketiga, pencucian, pemantapan mental. Di melalui upaya, misalkan, pengikisan sifat tinggi hati, kalau kata Usadudi tadinya, maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita teh ngarasulaku karakuan sorangan ya. Ini jadi dobel cenah puasa teh. Saha nu ngadobelkeun? Da sahur aja ya sebetulnya cukup. Sahur itu Bapak Ibu perbanyak minum, perbanyak sayur dan buah, tingkatkan protein. Iya mah sagala diaya-ayakeun. Sagala bahkan si budak nyeduh mie oge si ibu sok otomatis itu automatically. Sawan cenah mie teh. Si isuk lapar. Jadi puasa teh kudu gede dahar subuhna bukan. Yang bisa menahan rasa lapar lama itu di serat. Serat itu hanya ada di sayur dan buah. Bagaimana kita menghilangkan tinggi hati, iri, dengki, jahil ya, kepada sesama. Bagaimana orang lain mendapat keuntungan materi dari kita. Makanya ada memberikan seteguk air saja, itu pahalanya sama dengan pahala orang yang saum. Menanamkan rendah hati, santun, ya, pada orang, bahkan anu ngajak gelut oge nyebutkan ini so imun. Bagaimana memunculkan, meningkatkan rasa lingkungan sosial, bade ngabagikeun sodako, mau mengabagikan sodakohnya dengan senyum. Bapak Ibu, insya Allah Ramadan ini saya punya agenda madrasah marwah. Kenapa saya ada kajian madrasah marwah di majelis saya? Karena saya keeng, Bapak Ibu. Banyak banget perempuan-perempuan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan tua, harusnya punya karakter perempuan, tapi hilang. Termasuk perempuan yang hilang rasa malu. Jangan dianggap sepele. Hilangnya rasa malu seseorang, itu berarti hilang iman. Bahkan disebutkan Bapak Ibu zikir-zikir tertentu. Bapak Ibu boleh dengan doa-doa. Bagaimana Bapak Ibu misalkan melakukan kunjungan ke berbagai masjid, berkumpul, bahkan mendatangi orang-orang soleh untuk mendapatkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, penguatan dan pemeliharaan fisik. Apa yang kita butuhkan itu bukan diperbanyak karbohidrat. Sahur nih ya, beberapa kali saya sampaikan. Mie disangguan, diperkedelan, pakai oseng, kentang, kagok, kata saya teh. Geus amis-amis nama. Pelakui, ya, kagok. Maka nanti jam 7, perut merasa lapar, bukan lapar, itu penipuan. Perut, ya, usus capek. Bagaimana kita bukan hanya halal, tapi toyib. Apa yang kita butuhkan. Sahur, usahakan tidak dengan yang goreng-goreng. Agar kita, anak-anak kita, saumnya makbul dan mabrur, tearal. Mabrur itu melekat kebaikan bersama dirinya. Berarti kita teh kudu sahur nate sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi bukan hanya asal makan, bukan hanya asal wareg, cek kasar nama, bukan hanya asal sebe. Makanya nanti coba di Ramadan tanya, bagaimana kita punya komunikasi transendental. Coba periksa bisi gigi anak-anak teh aya nu roges, aya nu bolong, da kamari-kamari mariwe. Coba diperiksa kukunya, diperiksa rambutnya. Wah, sok mandi tara budak teh, coba dicek. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang asal, tapi itu berpengaruh terhadap anak-anak kita.
Karena mungkin selama ini kita tidak memperhatikan anak-anak sampai ke hal-hal yang seperti itu. Maka ragam keharusan saat saum satu muraqabah. Mencermati bahwa awal Ramadan ya, maka dilakukannya ketika Rajab, ketika Sya'ban. Jadi dengan apa ya Bapak, pendekatan ru'yat bulan, misalkan akhir bulan Rajab, kemudian Sya'ban, maupun dengan menggunakan hisab. Hisab itu dihitung, contoh hisab ru'yat Persis, hisab saja Muhammadiyah. Itu yang lepat sih sebetulnya itu kudu pabelit parbut nuk itu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yati. Sok sararaum karena melihatnya dan berbukalah karena melihat. Jadi yang kedua meneguhkan bahwa niat saum ya, ada yang dengan menggunakan dulu ya waktu saat saya kecil nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadana ya an adai lillahi ta'ala lah itu sekitar itu. Tapi ada yang orang mengatakan cukup dengan sahur maka seseorang besoknya akan melaksanakan dengan sahur maka niat kuat itu akan melaksanakan saum besok gitu. Ya. Jadi itu teh niat itu teh kudu aya dina hate teh gitu. Bahkan yang ketiga Bapak Ibu ya menahan diri untuk tidak memasukkan apapun ke rongga mulut. Ya, dengan sengaja. Bahkan ketika sengaja orang dewasa memasukkan apapun ke dalam mulut, maka saum yang ini batal bukan alasan syar'i, contoh perempuan haid atau melahirkan atau menyusui misalnya, batal ya. Maka saum yang ini tidak bisa diganti dengan saum seumur hidup. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan apapun memasukkan sesuatu ke dalam rongga ini. Nah, ini hadisnya memang di Al-Jami'us Shahih, bahkan di dalam Bukhari juga disebutkan, dilarang siapapun bagi orang-orang yang saum untuk memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Mulut yang atas atau mulut yang bawah. Tapi nanti ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kalau mimpi? Ya, mungkin karena semalam tidak dikasih oleh ibu, oleh istri, mimpi besoknya teh. Atau ibu tidak dikasih oleh bapak, hadisnya al-jamaah, hadisnya al-jamaah. Bagaimana? Keluaran, batal ente. Dah ketika makan juga habis samejikom, ya, ngimpi. Tadi mah ngimpi, cina beak sangu samejikom, ngimpi, batal ente. Yang kelima, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan? Menjaga lisan. Bertutur kata bohong, kotor, atau tidak terkontrol. Bapak Ibu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun. Kata Usadudi tadi, fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Jadi siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau jelek, ya, bahkan dia melakukannya, maka tidak ada keperluan sedikit pun bagi Allah atas apa yang ditinggalkannya, baik makanan ataupun minumannya. Jadi ada nanti yuk kita usahakan Bapak dan Ibu perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dianjurkan oleh orang-orang saat melakukan ibadah saum. Satu, mengakhirkan sahur. Bahkan ada salah satu pendapat yang mengatakan, Bapak Ibu, justru 50 ayat kira-kira, ya, 50 ayat kira-kira sebelum habis sahur, kita berdoa itu adalah jamnya makbul. Atau setengah jam, atau kira-kira 50 ayat menjelang buka, itu adalah jamnya kita berdoa dan doanya insya Allah diijabah. Apa yang harus kita lakukan?
mengakhirkan saat sahur. Bahkan sebaliknya, menyegerakan berbuka kalau memang sudah waktunya. Dari subuh sampai maghrib. Usahakan Bapak Ibu langsung minum air dulu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Dan ini dilakukan sebelum sholat maghrib. Jadi batal lah we. Bade sateguk, bade dua teguk. Yang kedua, melakukan sholat malam. Paling ada pertanyaan nanti, apakah yang sudah melaksanakan tarawih harus lagi melakukan tahajud? Saya berpemahaman tidak, karena yang qiyamul ini dipindah jamnya saja. Yang ketiga, menggemarkan berbagi kesenangan. Apakah memberikan buka, ya, memberikan jasa, misalkan, atau kegembiraan-kegembiraan lain kepada keluarga atau pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi. Yang kelima adalah melakukan mudarosah, tadarusan. Nah, kalau tadarusan mah harus ada pembimbingnya yang paham, misalkan ada tahsin, ada tajwid, ada tarjim, ada tafsir. Kalau tadarus itu harus ada dampak, harus ada efek. Jadi kalau hanya balap-balap tamat, itu bukan tadarus. Itu mah kiroah. Hanya baca dari Quran surat Al-Fatihah, misalkan nanti juz pertama, hari kedua juz kedua, hari ketiga juz ketiga, sampai hari ke-30 juz 30. Bahkan ada yang bikin status, Alhamdulillah ya, baru hari ketiga, tapi sudah juz 5. Alhamdulillah ya, baru hari kelima, tapi udah juz 10. Nah, naonan coba, batur mada tamat juz tengges di bulan-bulan naon, mengges di tahun mana. Jadi yang bagus Bapak Ibu sekarang kita tadarusan itu bukan tamat-tamat. Salah nggak kalau baca? Enggak. Tapi seusia kita harus meningkatkan kualitas diri sehingga apa yang kita baca bukan hanya kiroah. Kiroah itu arti asal bukan baca tapi mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan huruf hanya dibaca dari satu huruf ke huruf yang lain tapi tak apal. Naon artina? Teu paham apa maksud dari ayat yang Allah turunkan itu. Maka insya Allah setiap subuh di Instagram saya akan live dari jam 5 sampai jam 6 tadarus dengan mengkaji ayat per ayat bila perlu huruf per huruf kita betulkan tahsinnya, tajwidnya, tarjimnya, dan tafsirnya. Jadi saya usahakan nanti jam 5 sampai jam 6 subuh saya akan lakukan tadarusan bersama siapapun melalui Instagram. Kenapa melalui Instagram? Karena nanti bisa direkam, disimpan, dan bisa di-share lagi oleh Bapak dan Ibu. Melalui channel Bunda Imas Karyama, yang di sana ada kegiatan harian, doa-doa, ya quotes-quotes, dan lain sebagainya. Keenam, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah saum kita? Menghadiri majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Yang ketujuh, menjaga hari-hari Ramadan, Bapak misalkan berintikaf. Ini paling pertanyaannya nanti, boleh nggak ibu-ibu berintikaf? Padahal masih ada suami, anaknya 7, lalu tikeneh, boleh nggak berintikaf? Salah satu istri Rasulullah bilang pada Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan tentang bagaimana pahala untuk orang yang berintikaf. Rasulullah nggak bilang begini, mun hayang mah atuh ngiluan iktikaf, enggak. Tapi kata Rasulullah, baca doa ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan. Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu untuk perempuan. Maka berikan fasilitas terbaik untuk suami saat beriktikaf atau untuk orang-orang saat mereka beriktikaf. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala iktikaf. Selanjutnya adalah Bapak nanti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di hadis memang di 27 Ramadan. Tapi apakah 27 yang itu? Kemudian menghindari menggosok gigi selepas duhur. Bisi
kagelom tah sikat gigina. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu, saum, ya, kalau kita perhatikan saum orang-orang soleh itu ya Bapak, baik itu di beberapa kategori ilmu, baik tasawuf dan lain sebagainya. Kita perhatikan apakah saum kita saum umum, yakni kegiatan saum hanya saum dari sisi syahwat makan minum dan syahwat seks. Evaluasi yang kedua, saum khusus adalah aktivitas saumnya di alat-alat tubuh yang lain terhindar dari perbuatan dosa. Atau saum khususul khusus merupakan puncak kenikmatan capaian, ya, capaian, capaian yang harus diraih dengan saum tadi, dengan kategori Bapak orang-orang yang tatkun, ialah dengan saum hati, pikiran, untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Lebih fokus pada saum ini kepentingan-kepentingan ukhrawi. Maka usadudi tadi pepejeh ya, tira haeta mimitina cina lebaran kudu make baju anyar, dah bukan. Hadisnya nggak ada. Yang ada adalah pakailah pakaian terbaikmu, bukan pakailah pakaian teranyarmu atau terbarumu, nggak ada. Maka arahkan seluruh hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita bahwa saum ini adalah saum yang terakhir, mudah-mudahan saum khususul khusus seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ibadah saum ini ibadah orang-orang yang soleh. Bahkan Bapak Ibu, sedikit lagi untuk menempuh perjalanan saum ini kita harus melakukan 6 hal. Menjaga pandangan dari melihat sesuatu yang menyibukkan diri, melalaikan hati, melalaikan pikiran, tidak zikir kepada Allah. Bahkan disebutkan pandangan itu adalah salah satu di antara anak panah iblis, laknatullah, yang telah dilumuri racun. Maka siapapun yang menjaga pandangan atau mata ini, ainun ini, karena hanya takut kepada Allah semata, niscaya akan Allah berikan tambahan keimanan ke dalam dirinya yang akan dirasainya hanya kenikmatan keimanan itu tertanam di dalam hatinya, di dalam lubuk hatinya. Yang kedua, memelihara lisan. Ada yang bilang 5. 5 itu apa? Al-kadhibah, dusta. Al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Atau an-namimah. An-namimah tuh, al-kadhibah tuh, dusta. Al-ghibatu, membicarakan keburukan orang lain dan memang orang lain itu buruk, nggak usah diceritakan. Yang ketiga adalah an-namimatu, adu domba. Dibejakeun tah si itu cenah tadi ngagogoreng maneh ditepikeun. Naon penting nak? Emang masalah buat loh apa? Yang keempat adalah at-tuhmatu. At-tuhmah itu nuduk, nuding. Dan yang kelima adalah al-fitnatu. Bahkan ada yang menambah 6 di hadis yang lain. An-nazratu bisyahawati, memandang sesuatu karena syahwat. Isi abdi oge nya ke pasar baru, aduh eta segala ngagara rantung. Pasti eta kabita luar biasa. Ya. Bahkan Bapak Ibu ya, beberapa kali saya pernah nyampaikan, khusus untuk an-namimah bukan hanya membatalkan value saum seperti al-kadzibah, al-ghibah, an-namimah, at-tuhmah, dan al-fitnah. Khusus untuk namimah, dia akan disiksa cash and carry. Langsung pas dikubur, tidak berhenti sedikit pun ya siksaannya sampai kiamat datang. Beres kiamat? Enggak. Setelah kiamat baru ditimbang. Yaumul mizan. Ditimbang. Kira-kira iya berat ka dia apa berat ka dia. Ya. Bahkan namun anu ngajak mumusuhan oge lah langsung abdi mah puasa. Bahkan lamun anu ngajak ngagibah, langsung ingat, langsung ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamun anu ngajak ngagibahnya langsung taun. Nah, kunaon taun? Keur saum bisi batal karena value-nya hilang, nilainya hilang. Yang ketiga, menutup pendengaran. Ya, dari hal-hal yang kira-kira dibenci Allah, yang kira-kira diharamkan oleh agama,
Jadi seluruh yang dilarang diucapkan, ya. Yang dilarang, yang diharamkan, apapun nggak usah didengarkan. Bahkan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Itu saya doa eta. Lamun aya nu ngagibah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah ieu mah apa tuh? Nanti kamu kerja ngapi apa tuh? Tapi salah kina teh geus sami balik-balik. Nah, buat apa eueuh buat teh teh saminggu teh sare diri imah eueuh nya. Kade. Menahan anggota tubuh dari semua hal-hal yang berbuat dosa. Menahan perutnya, syahwat, dan lain sebagainya. Dari mulai sahur sampai buka kembali. Selanjutnya adalah membatasi mengkonsumsi makanan yang halal mah pasti ya kita mah. Cuma kadang-kadang mah tidak toib. Mengelola hati. Bagaimana kondisi hati ini dinamis. Bergerak. Ada khauf. Ada roja. Ya, optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak insya Allah di Ramadan sekarang Bapak Ibu boleh nanti yang berkualitas. Kita pengen usah Dudi. Mudah-mudahan manfaat. Mangga tiasa dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.